Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngebahas tentang salah satu harta kekayaan Nusantara yang relatif masih minim terjamah. Kekayaan itu berupa energi, mungkin bisa jadi energi penyelamat bumi. Saya mau ngebahas ini. Simak terus ya. Sumber energi yang mau saya bahas kali ini yaitu geothermal. Apa itu geothermal? Geothermal berasal dari kata Yunani. Geo artinya bumi, thermal artinya panas. Jadi simpelnya yaitu panas bumi. Untuk sekedar informasi ya, bahwa bumi kita ini kan terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama itu ada atmosfer, terus kerak bumi, tempat di mana kita berpijak, terus ada mantel bumi, dan juga ada inti bumi. Energi panas bumi ini berasal dari magma yang ada di dalam bumi karena adanya proses konveksi, perambatan melalui fluida, maupun konduksi yang melalui batuan, maka si energi panas ini muncul ke permukaan berupa air atau uap panas. Jenis tempat penyimpanan atau yang biasa disebut reservoir panas bumi, ini ada beberapa jenis, yaitu reservoir bertekanan tinggi, geopressure, hot dry rock reservoir, magma reservoir, dan ada hydrothermal reservoir. Dari beberapa jenis reservoir tersebut, yang paling sering banyak dimanfaatin hingga saat ini, khususnya di Indonesia, adalah reservoir dari sistem hidrotermal. Nah, reservoir hidrotermal itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama sistem dominasi uap, di mana uap yang lebih dominan dibandingkan air, contohnya di lapangan Kamojang. Terus yang sistem dominasi air, di mana air lebih dominan dibandingkan uap, contohnya di lapangan Wayang Windu, Pengalengan. Energi geothermal ini dikatakan sebagai energi terbarukan karena proses produksinya berbeda dengan produksi energi lain, di mana fluida yang mengalir dari sumber panas bertemperatur tinggi ke permukaan yang bertemperatur rendah karena sumber panasnya berasal dari inti bumi dan fluidanya disirkulasiin lagi tuh. Jadi terus menerus, nggak habis-habis. Selanjutnya, apa sih manfaat dari panas bumi ini? Yang pertama pada kesehatan. Berendam di kolam air hangat alami yang dihasilkan dari panas bumi, ini bisa merelaksasi badan, memperlancar sirkulasi darah, mengeluarkan racun dan bahkan ngilangin jerawat. Dikarenakan banyaknya mineral yang terkandung pada air tersebut. Manfaat selanjutnya, ini manfaat yang paling vital, yaitu untuk memproduksi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita sama-sama setuju bahwa listrik adalah sumber peradaban di era sekarang. Bisa bayangin nggak kalau setahun nggak ada listrik? Jangan deh kelamaan 2 jam aja. Palingan kita udah ngeluh-ngeluh. Gimana cara kerja si pembangkit ini? Proses ringkasnya seperti ini. Uap air panas yang dihasilkan dialirkan menuju turbin. Kemudian air panas ini menggerakkan turbin yang diberi beban generator. Dengan berputarnya generator maka dihasilkanlah listrik. Selain itu, energi panas bumi ini sangat ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan dari PLTP ini sangat rendah bila dibandingkan dengan emisi sumber energi lain. Emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel padat. Indonesia ini kaya banget alamnya, Masya Allah. Bahkan menurut catatan, 40% panas bumi di dunia, kira-kira kalau dikonversi sebesar 23,9 gigawatt, itu ada di Indonesia, teman-teman. Tapi sayang pemanfaatannya masih di bawah 10%. Ada beberapa faktor PLTP ini cenderung lambat ya pembangunannya dibandingkan energi lain. Contohnya tingkat keberhasilan sumber eksplorasinya hanya 50%. Yaitu setengahnya ya. Dan juga pengembang menanggung biaya infrastruktur yang harusnya jadi tanggung jawab pemerintah. Tapi alhamdulillah kemarin ada berita seperti ini. Ya semoga aja sih lebih kencang lagi ya pembangunannya. Oke, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai bentuk dukungan atas channel ini, mohon sekiranya like, subscribe, share, dan ingat, sentuhan jemari kalian bisa merubah dunia.